Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semanifda, bersama dengan saya Lukita Ayuwardani dalam program Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Tidak terasa bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini sudah tiba. Agar kita bisa menjalankan kegiatan puasa dengan khidmat dan khusyuk, alangkah baiknya kita mengisi waktu dengan menambah wawasan, yaitu mengikuti program Pesantren Ramadan. Karena itu mari kita simak materinya dari Ibu Nurul selaku guru di SMA Negeri 4 Sidoarjo mengenai Al-Quran. Dipersilahkan Ibu Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya cintai anak-anakku DKM ya, serta yang saya banggakan anak-anakku kelas 10 siswa SMA Negeri 4 Sidoarjo dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Nurul yang akan memberikan materi tentang Al-Quran pada kesempatan pesantren Ramadan tahun ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya sehingga pada saat ini saya bisa menyampaikan materi ini. Kalian semua juga bisa mengikutinya masih dalam keadaan sehat dan masih terlindungi dari segala macam penyakit dan wabah ya. Semoga situasi ini tetap diberikan Allah kepada kita, selalu dijaga oleh Allah dari wabah, penyakit, bala dan bencana. Serta puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pula pada Ramadan kali ini kita masih dipertemukannya, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu patutlah kiranya kita semuanya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dengan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang ya, dengan bimbingannya yang berupa agama Islam, di mana dengan agama ini kita mengetahui akan hal yang batal, yang tidak diperbolehkan, yang haram, serta akan hal-hal yang halal atau yang dianjurkan dan diwajibkan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kali ini saya mohon kesempatan waktu ya, didengarkan dengan seksama. Semoga apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan pada saat ini bersama saya mengikuti pesantren Ramadan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sebelumnya kita berdoa bersama ya anak-anak ya, agar apa yang saya sampaikan betul-betul bermanfaat untuk kalian, baik anak-anak DKM yang ada di sini maupun anak-anak kelas 10 dimanapun kalian berada. Kita berdoa memulai kegiatan mencari ilmu. Doa seperti biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, selanjutnya saya akan memberikan materi tentang Al-Quran. Saya akan mengambil surat di dalam Al-Quran ya, sesuai dengan situasi atau saat ini yang kita alami, kita jalani, yaitu bulan Ramadan. Maka kalian bisa membuka Al-Quran yang ada di rumah, silakan dibuka Al-Qurannya ya. Di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, dilihat ayat 183.
Anak-anakku bisa membuka caranya, membuka Al-Quran, mencari surat? Bisa tidak? Nah, caranya adalah kita buka pojok yang sebelah kiri, kita buka ya, di situ ada tulisan surat ya. Jadi di sebelah kiri itu kita buka begini, kita lihat Al-Baqarah, Al-Imran dan lain-lain dari situ ya. Ada surat kedua Al-Baqarah. Ayatnya adalah ayat 183. Cara melihat ayat adalah tidak seperti kalau kalian membaca Latin ya. Kalau Latin itu angka dulu baru tulisannya. Tetapi kalau Arab ini ya tulisannya dulu baru angkanya ada di belakang. Jadi kalau kalian melihat surat Al-Baqarah ayat ke-182 maka dimulainya dari ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Bisa? Bagaimana yang di rumah bisa mengikuti ya ini ya? Teman-teman DKM yang di sini? Baik ya. Mari kita lihat bersama, kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana saya mengambil surat ini, saya sesuaikan dengan apa yang kita alami saat ini, apa yang kita temui saat ini, yaitu bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Kita baca bersama-sama yuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam arti ini saya mencatat ada 4 poin yang akan saya jelaskan setelah jeda berikut ini. Sekarang saya kembalikan kepada MC. Baik, Ibu Nurul, terima kasih. Nah, bagaimana sahabat Semanifda? Itu tadi adalah sedikit materi mengenai Al-Quran yang sudah dipaparkan oleh beliau. Nah, ingin tahu materi apa lagi yang beliau paparkan? Jangan kemana-mana, tetap di Pesantren Ramadan. Baik sahabat Semanifda, kembali lagi dalam acara Pesantren Ramadan. Nah, pada sesi sebelumnya kita telah menyimak sedikit materi yang diberikan oleh Ibu Nurul. Pada sesi ini kita akan menyimak materi lanjutan yang akan beliau paparkan. Silahkan Ibu Nurul. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya lanjutkan kembali ya bahwa arti dari surat Al-Baqarah ayat 183 tadi bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini ada 4 hal yang saya catat dalam arti Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Yang pertama adalah di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang disebut di situ adalah orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim. Jadi kalau kita itu beriman, maka puasa ini adalah suatu kewajiban. Itu yang kedua ya, wajib berpuasa. Jadi orang yang beriman yang pertama, yang kedua adalah wajib berpuasa. Kalau wajib itu harus dan tidak boleh tidak. Ya, kalau kita itu beriman dan sudah menyatakan menjadi orang Islam. Yang ketiga, wajib atas orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita, kaum sebelum kaumnya Rasulullah itu juga sudah diperintahkan oleh Allah berpuasa. Ini yang saya catat yang ketiga. Yang keempat, kenapa? Agar kalian semua itu bertakwa.
4 hal yang saya catat dalam arti atau makna surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Yang selanjutnya, jadi di situ disampaikan bahwa puasa itu adalah wajib hukumnya. Mengapa? Karena kaum sebelum kita sudah diwajibkan oleh Allah, apalagi kaumnya Rasulullah gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya puasa itu? Apa puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan dan akhlak-akhlak yang rendah. Jadi ketika kita berpuasa itu ada upaya, ada hikmah yang ada di dalamnya, upaya mensucikan diri, kemudian membersihkan dari endapan-endapan. Karena kalau kita tidak puasa, semua makanan masuk, tidak ada filter sama sekali. Ya, endapan-endapan lemak dan lain sebagainya. Ketika kita berpuasa itu sudah agak berkurang, itu menurut teori yang Allah berikan. Memang betul, jadi pencernaan secara kesehatan itu sudah dibuktikan bahwa dengan berpuasa pencernaan itu akan menjadi lebih sehat. Pencernaan kita itu akan lebih sehat karena tertata. Makan 2 kali, sahur dan berbuka. Makan juga tidak perlu berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan itu justru akan mengganggu kesehatan. Ya. Kemudian di dalam berpuasa itu kita akan terjaga dari akhlak-akhlak yang rendah. Seperti halnya sholat. Kalau di dalam sholat itu ya, innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Bahwa di dalam, kalau kalian mengerjakan sholat, maka sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu juga berpuasa. Ya. Kenapa kamu disuruh berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Karena di dalam berpuasa itu ada hikmah, yaitu peningkatan diri kepada ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak-akhlak yang tidak baik karena berpuasa itu insya Allah bisa terjaga. Makanan-makanan yang tidak seharusnya masuk juga bisa terjaga. Jadi secara kesehatan bisa terjaga, secara akhlak juga bisa terjaga. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang saya pesankan kepada anak-anak SMA Negeri 4 Sidoarjo, terutama anak-anakku kelas 10 ya. Saya betul-betul berpesan kepada kalian, Nak, bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah. Ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini ya, adalah suatu rezeki yang tidak terhingga. Para kaum sufi ketika menemui bulan Ramadan ini bersukaria, bersukacita, senang. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan karena di dalamnya banyak mengandung maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang saat ini sedang bertemu dengan bulan Ramadan, termasuk saya juga mengingatkan diri saya sendiri ya. Marilah kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena saya tahu anak-anak ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin itu bukan anak-anak SMA 4, semoga. Di luaran sana saya masih melihat anak-anak yang pada saat bulan Ramadan waktu siang masih makan. Baiklah anak-anak, penjelasan lebih lanjut nanti akan saya lanjutkan setelah jeda berikut ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC kembali. Itu dia sahabat Semanifda, semakin seru bukan materi yang beliau berikan. Ingin tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana, tetap di Pesantren Ramadan.
Baik sahabat Semanifda, kembali lagi dalam pesantren Ramadan pada sesi terakhir. Pada sesi ini kita akan mendengarkan materi penutup dari beliau sebagai pemateri pada hari ini. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih. Anak-anakku tadi sudah saya pesan ya bahwa kalian berupayalah sekuat tenaga bahwa bulan Ramadan ini adalah wajib bagi kalian untuk menjalankan ibadah puasa. Ya. Jadi jangan sampai saya melihat anak-anakku SMA Negeri 4 Sidoarjo tidak berpuasa lalu makan-makan ada di jalan ya. Na'udzubillah, jangan sampai. Saya berpesan, lakukanlah walaupun itu sengsara atau panas terik yang menimpa kalian, tapi surga akan menanti kalian ya. Itu pesan saya. Saya akan lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 184 yang tadi Surat Al-Baqarah ayat 183, sekarang ayat 184. Yang di situ bunyinya ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berarti di situ, jadi Allah itu Maha Rahman dan Rahim ya, di dalam memberikan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa itu tidak memberatkan sebenarnya ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini disebutkan, jadi ada beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu kamu tidak puasa, maka wajib mengganti. Jadi kamu boleh berbuka puasa ketika kamu sakit atau ketika dalam perjalanan syafar ya. Kamu boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti sebanyak hari yang kamu tinggalkan di hari-hari yang lain. Ya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, artinya di sini adalah kalau memang Anda itu sakit dan betul-betul tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka kamu boleh berbuka. Tetapi ketika kamu sembuh, maka wajib bagi kamu mengganti. Ya. Nah, tadi disampaikan bagi yang berat menjalankannya, maka diperbolehkan membayar fidyah. Kan begitu ya? Berat ini apa maksudnya? Berat itu adalah bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Kan nggak mungkin misalnya mereka tidak puasa hari ini lalu menggantikan besok-besok lusa. Kan nggak mungkin karena iya kalau masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal, nah, maka yang seperti ini diwajibkan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan kepada seorang miskin. Nah, ketentuannya itu ada nanti di ayat-ayat yang lain. Ya, jadi kalau yang sudah umum itu adalah 6 mud. Nah, 6 mud itu bisa diartikan dalam 6 on ya. Jadi kalau ada orang yang sudah tua dan tidak kuat lagi berpuasa, lalu dia sakit-sakitan, maka dia boleh membayar fidyah. Tetapi kalau seusia-usia kalian ini ya, seusia-usia SMA, seusia-usia kuliah, remaja, kalau kalian itu sedang sakit, boleh tidak berpuasa. Boleh. Atau kamu dalam bepergian, nah, itu boleh tidak berpuasa karena ada di dalam Al-Quran, boleh. Tetapi kalian harus mengganti di hari-hari yang lain sesuai puasa yang kamu tinggalkan tadi. Misalnya kamu tidak puasa 4 hari, maka menggantilah dia di hari yang lain 4 hari karena tidak puasanya 4 hari. Itulah yang dimaksud dengan wajib bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Begitu ya. Dan untuk anak-anak yang misalnya merasa sakit masih belum parah ya istilahnya, lebih baik itu berpuasa karena puasamu itu lebih baik bagimu. Seperti itu ya. Orang melakukan puasa itu ada yang berkata, aku poso malah sakit. Nah, ini perlu dikaji karena Allah sudah
menuliskan di dalam Al-Quran bahwa puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu ada Al-Baqarah ayat 184. Karena apa? Karena kadang-kadang kita berpikir, puasa, lapar, haus. Tapi kalau kalian itu beriman, kamu itu pasrah kepada Allah, saya sudah beriman kepada Allah, saya sudah diberi kehidupan oleh Allah, maka perintah Allah akan saya laksanakan. Kalau sudah ada dalam pikiran kamu seperti itu namanya iman. Itu namanya akidahnya kuat di dalam hatinya. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya mindset positifnya akan muncul. Kalau mindset positif muncul, insya Allah puasanya berdampak positif. Puasanya berdampak pada kebaikan-kebaikan untuk dirinya, baik akhlaknya maupun kesehatannya. Maka insya Allah dia akan terjaga dari akhlak-akhlak yang rendah, seperti itu. Ya, maka saya berdoa semoga anak-anak SMA 4 diberi Allah kemudahan, diberi Allah petunjuk, ya, hidayah agar melaksanakan puasa ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, nanti akan saya lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada MC kembali. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Nah, jadi begitu sahabat Semanifda, Ibu Nurul tadi sudah menjelaskan tentang materi Al-Quran. Terima kasih Ibu Nurul atas penjelasannya. Gimana sahabat Semanifda? Apakah sudah paham yang telah dijelaskan oleh beliau? Semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Kita beri 2 pertanyaan untuk penonton kita hari ini. Di sini ada teman-teman kita dari DKM. Silahkan teman-teman, jika ada pertanyaan langsung ditanyakan ke Bu Nurul. Ya, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya ingin bertanya, kenapa ayat tersebut bisa turun dan kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 48 di sana disebutkan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin la yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ya. Artinya untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Saya mengutip surat ini sesuai dengan pertanyaannya temanmu bahwa turun ayat ini karena Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Ya, sehingga muncullah surat Al-Baqarah ayat 83, perintah untuk menjalankan puasa, di mana puasa ini sudah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Jadi kaum kita ini adalah kaum penyempurna dari puasa-puasa yang lalu. Makanya di dalam Al-Maidah itu, seandainya Allah ingin menjadikan kamu dalam satu umat saja, Allah itu bisa. Tetapi di situ Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya Allah. Nah, kalian yang berbuat baik berlomba-lombalah, gitu. Karena disitulah nanti nilai Allah akan diberikan. Karena kamu sesuai dengan Rasulullah itu juga penyempurna. Seperti juga sholat. Jadi pada saat nabi-nabi sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah ada perintah sholat. Ya, tetapi penyempurnanya adalah pada saat Rasulullah. Seperti itu juga puasa. Ya, jadi sebelum-sebelumnya juga sudah ada puasa. Cuman Rasulullah juga sebelum ada muncul ayat 183 ini, Allah memberikan karena melihat Rasulullah setiap bulan berpuasa 3 hari. Akhirnya muncullah ini ya. Ayat 183, diwajibkan atas kamu berpuasa ketika kamu masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi, seperti itu. Ya. Bagaimana? Sudah terpahami? Alhamdulillah. Baik, ada yang bertanya selanjutnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Ramadan dari kelas 12 Matematika. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan sudah disebutkan dalam dari Al-Quran tadi untuk orang
orang yang sakit atau dalam perjalanan, mereka bisa tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain apabila mereka mampu. Tapi bagaimana hukumnya apabila ada orang-orang yang sebenarnya masih mampu untuk mengganti di hari lain, tapi mereka memilih untuk membayar fidyah, tidak menggantinya? Terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ada beberapa pendapat di sini ya mengenai ketidakpuasaan dan diganti oleh fidyah atau diganti oleh puasa. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa ayat 184 ya, di situ disebutkan bahwa yang boleh berbuka atau yang tidak berpuasa itu mengganti di hari-hari yang lain itu bagi orang-orang yang sehat tapi dia dalam perjalanan atau sakit. Maksudnya sehat itu usia-usia sehat, usia-usia produktif. Ya, usia-usia produktif, seusia kalian, seusia anak-anak kuliah itu kan masih produktif. Ketika dia meninggalkan puasa atau sedang bepergian, dia tadi meninggalkan puasanya karena sakit, maka dia harus mengganti dengan puasa. Itu disebutkan dalam ayat 184. Apabila dia tidak menggantinya dengan puasa, diganti dengan fidyah, itu ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau saya berpendapat ya, ini pendapat saya itu sebaiknya mengganti dengan puasa. Karena untuk yang mengganti dengan fidyah itu untuk orang-orang yang sudah tua. Untuk yang mengganti berpuasa itu adalah untuk anak-anak yang masih muda, bepergian, pemuda sakit atau bepergian atau haid. Nah itu kalau haid itu memang tidak puasa boleh, tapi harus mengganti, tidak boleh diganti dengan fidyah. Jelas itu ya. Atau ibu-ibu hamil dan menyusui. Ini juga masih ada beberapa pendapat. Nah kalau saya ya alhamdulillah syukur. Jadi saya berdoa agar menyusui saya, hamil saya itu tidak mengganggu aktivitas saya, menghamba kepada Allah, yaitu bertemu dengan bulan Ramadan, melakukan puasa di bulan Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Karena saya bisa menggantinya di hari lain, tetapi lipat gandanya itu tidak seperti pada saat bulan Ramadan. Alhamdulillah ketika saya berdoa seperti itu, anak-anak saya 3 itu tidak pernah ada yang menyebabkan saya tidak puasa di bulan Ramadan. Tetapi apabila mengkhawatirkan sakit anaknya atau sakit ibunya, maka diperbolehkan tidak puasa. Nah ini juga ada 2 pendapat, boleh mengganti dengan fidyah saja atau boleh mengganti dengan puasa saja atau mengganti puasa dan fidyah. Nah itu ada 2 pendapat seperti itu. Nah kalau saya, pendapat pribadi saya bukan, sebaiknya kalau ibu-ibu menyusui itu tetap saja mengganti puasa. Kalau memang sakit dicoba dulu, dicoba dulu puasa. Kalau sakit maka berhenti, jangan puasa. Kadang-kadang anaknya yang sakit, ya, ibunya sakit, sudah nggak usah puasa, tapi harus mengganti di hari yang lain. Tetapi kalau misalnya ada yang kuat lalu tidak mengganti dengan puasa, hanya mengganti dengan fidyah, yaitu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut ayat 184, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah itu kan, jadi kalau menurut saya ya tetap puasa saja, gantikan dengan puasa, seperti itu ya. Gimana Pak, sudah terjawab? Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Nurul sudah menjawab pertanyaan gimana teman-teman dan pemirsa sekalian, apakah sudah terfahami? Semoga yang menonton ini paham juga ya. Nah, karena 2 pertanyaan sudah terjawab, maka sesi tanya jawab ini berakhir dan setelah itu acara ini kita akan tutup. Untuk Ibu Nurul, apakah ada hal yang perlu disampaikan sebelum ditutup? Ya, sedikit pesan saya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam Al-Quran sudah dipesankan anak-anak bahwa puasa itu adalah wajib untuk kita. Marilah kita melaksanakannya dengan keikhlasan.
dengan penuh ketakwaan, insya Allah Allah akan membalas kalian dengan sebaik-baik kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Apalagi bulan puasa ini ya, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau tadi saya menyampaikan Al-Quran, mensitir tentang berpuasa, maka sebaiknya nanti di dalam bulan Ramadan ini banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Nurul. Kalau begitu saya tutup. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan untuk Ibu Nurul, saya telah berkenan telah membagikan ilmunya pada acara pesantren Ramadan ini. Kurang lebihnya saya Lukita Ayuwardani selaku pembawa acara mewakili seluruh pihak yang terlibat, kami haturkan mohon maaf. Terima kasih sahabat Semanifda telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.